Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Bisnis memiliki sebuah kesatuan teknologi yang melindungi sumber-sumber informasi mereka. Kesatuan tersebut mencakup peralatan untuk mengelola identitas pengguna, mencegah akses tidak sah menuju sistem dan data, memastikan ketersediaan sistem, serta memastikan kualitas perangkat lunak. Manajemen identitas dan autentisitas. Di sini jelaskan bahwa perusahaan menengah dan besar memiliki infrastruktur TI yang kompleks dan memiliki banyak sistem yang berbeda. Setiap sistem tersebut terdiri dari atas serangkaian pengguna tersendiri. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomatiskan proses pelacakan kepada setiap pengguna dan hak istimewa pada sistem mereka, memberikan setiap pengguna sebuah data identitas digital khusus untuk mengakses sistem. Poin kedua, untuk memperoleh akses pada sistem, seorang pengguna harus diberi izin dan dikonfirmasi. Autentisitas mengacu pada kemampuan untuk mengetahui apakah seorang pengguna adalah seperti apa yang diakuinya. Autentisitas biasanya dibuktikan dengan menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Lanjutannya, teknologi autentisitas terbaru seperti token, kartu pintar, dan autentisitas biometrik mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Token adalah perangkat fisik mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk menjamin identitas pengguna tunggal. Token merupakan gadget kecil yang umumnya sesuai dengan gantungan kunci dan menampilkan kode sandi yang berubah berulang-ulang. Kartu pelajar merupakan sebuah perangkat seukuran kartu kredit yang memuat sebuah chip yang telah diformati dengan informasi izin akses dan data lainnya. Kartu pelajar juga digunakan pada sistem pembayaran elektronik. Autentisitas biometrik menggunakan sistem yang dapat membaca dan menerjemahkan sifat perorangan manusia, seperti sidik jari, selaput pelangi, dan suara, untuk mengizinkan atau menolak akses. Autentisitas biometrik didasarkan pada pengukuran fisik ataupun sifat perilaku seseorang yang membuatnya berbeda dari yang lain. Firewall, sistem deteksi dan perangkat lunak antivirus. Tanpa perlindungan terhadap malware dan penyusupan terhubung dengan internet dan menjadi sangat berbahaya. Firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus telah menjadi sarana bisnis yang esensial. Firewall merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Biasanya, firewall ditempatkan antara jaringan internet dan private milik organisasi dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya, seperti internet dari sisa jaringan lainnya. Selanjutnya, firewall bertindak seperti penjaga gerbang yang memeriksa surat kepercayaan dari setiap pengguna sebelum memberikan akses pada jaringan. Firewall mengidentifikasi nama, alamat IP, aplikasi, dan karakteristik lainnya dari lalu lintas yang masuk. Sistem deteksi gangguan. Selain firewall, penyedia keamanan komersial saat ini menyediakan saran dan layanan deteksi gangguan untuk melindungi dari lalu lintas jaringan mencurigakan dan usaha untuk mengakses arsip. Dan database sistem deteksi gangguan mengutamakan alat pemonitor penuh waktu yang ditempatkan pada unit-unit paling rentan atau hotspot dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup secara terus-menerus. Ada juga perangkat lunak antivirus dan anti-spyware, teknologi pertahanan yang dirancang baik untuk individu maupun bisnis harus memasukkan perlindungan anti-malware di setiap komputer. Perangkat lunak antivirus mencegah, mendeteksi, dan memindahkan
malware termaksud virus komputer. Namun kebanyakan perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware yang telah diketahui sebelumnya ketika perangkat lunak diciptakan. Sistem manajemen ancaman terpadu. Untuk membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan, penyedia keamanan telah mengombinasikan beragam sarana keamanan ke dalam satu peralatan tunggal, termasuk firewall, jaringan privat virtual, sistem deteksi gangguan dan penyaringan konten web, serta perangkat lunak anti-spam. Produk manajemen keamanan yang komprehensif disebut sistem manajemen ancaman terpadu. Melindungi jaringan nirkabel. Standar keamanan pertama yang dikembangkan untuk Wi-Fi yang disebut dengan Wired Equivalent Privacy atau WEP tidak begitu efektif dikarenakan kunci enskripsinya yang relatif mudah untuk dipecahkan. Namun, WEP memberikan beberapa kebebasan pada keamanannya jika pengguna ingat untuk mengaktifkannya. Perusahaan selanjutnya dapat meningkatkan keamanan Wi-Fi dengan menggunakannya bersama dengan teknologi jaringan privat virtual ketika mengakses data internal perusahaan. Enkripsi dan kunci infrastruktur publik. Banyak bisnis menggunakan enkripsi untuk melindungi informasi digital yang mereka simpan, yang ditransfer secara fisik atau mengirimkannya melalui internet. Enkripsi merupakan proses transformasi teks dan data biasa menjadi teks tersandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima yang dituju. Data dienkripsi menggunakan kode numerik rahasia yang disebut kunci enkripsi yang mengubah data biasa menjadi teks tersandi. Pesan yang dikirimkan harus dideskripsikan oleh penerima. Dua metode untuk melakukan enkripsi lalu lintas jaringan pada web adalah Secure Sockets Layer atau SSL dan Secure Hypertext Transfer Protocol atau S-Trip. HTTP. SSL memungkinkan komputer klien dan server untuk mengelola kegiatan enkripsi dan deskripsi saat mereka berkomunikasi satu sama lain selama sesi web yang aman berlangsung. SATTP adalah protokol lain yang digunakan untuk enkripsi data melalui internet. Tetapi, batas pada pesan individu di mana SSL dan TLS dirancang untuk membangun koneksi yang aman antara dua komputer. Bentuk lain yang lebih aman dari enkripsi disebut enkripsi kunci publik, menggunakan dua kunci. Satunya digunakan untuk berbagi atau publik, dan satunya lagi benar-benar private. Kunci tersebut berhubungan secara matematis sehingga data yang terenkripsi menggunakan satu kunci dapat dideskripsikan menggunakan kunci yang lainnya. Untuk mengirim dan menerima pesan, para pelaku komunikasi terlebih dahulu menciptakan pasangan terpisah antara kunci privat dan publik. Sertifikat digital merupakan arsip data yang digunakan untuk menetapkan identitas pengguna dan aset elektronik untuk perlindungan transaksi online. Sistem sertifikat digital menggunakan pihak ketiga yang dipercaya, yang dikenal sebagai otoritas sertifikasi untuk memvalidasi identitas pengguna.